Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk mengkaji kitab tauhid, yaitu kitab yang sangat agung, yang sangat besar, yang menjadi pedoman bagi kita, guidance, arahan bagi kita untuk kemudian kita bisa berhati-hati menjaga keimanan agar jangan sampai kita menodai, merusak keimanan yang sudah kita miliki. Karena keimanan ketika hanya diucapkan tanpa kemudian dilakukan dengan benar, dengan cara yang benar, itu bisa kemudian keimanan itu menjadi cacat, gitu kan. Dan termasuk salah satu bentuk kecacatan dalam iman itu yang akan kita pelajari, yaitu pada bab 36 dengan judul riya, gitu. Seorang muslim memiliki keimanan, tapi seorang muslim juga digoda oleh syaitan untuk kemudian mempertontonkan ibadahnya di hadapan manusia. Dan rasanya mungkin enak sekali sehingga kemudian ada banyak orang yang gak kerasa, gitu, bahwasanya dia sudah melakukan perbuatan ini. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku ini cuman manusia biasa kayak kalian, cuman bedanya adalah aku ini dikasih wahyu, di mana wahyu itu mengatakan apa? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian, Rob yang berhak disembah buat kalian itu cuman satu, tidak ada yang lain, gitu. Jadi kita tahu orang sana punya ilah yang lain, tapi kita katakan kita nggak boleh sembah itu, gitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bihi bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap, pengen ketemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka berbuatlah amal yang soleh. Tapi kemudian apa dalam amal soleh itu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kemudian kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu dengan sesuatu apapun. Ini menjadi dalil oleh sebagian ulama bahwasanya ada orang yang beribadah tapi kemudian merusak ibadahnya karena menyekutukan Allah. Kapan? Ketika dia berbuat riya. Sholat udah benar menghadap kiblat, rukunnya udah benar, syaratnya udah benar, pakaiannya juga udah bagus, bahkan pakai parfum, tapi qadarullah kemudian dia bermaksud bukan untuk mengharap ridha Allah, tapi mengharap ridha manusia, pengen dipuji, pengen disanjung, gitu kan, pengen disebut sebagai orang alim, pengen disebut sebagai orang yang khusyuk sholatnya, gitu kan. Pun masalah baca Quran juga begitu. Ada orang yang memang membaca aja berharap ridha Allah, tapi ada orang yang kemudian membaca Quran berharap disanjung orang, dipuji orang, gitu kan, dikata-katain orang sebagai orang yang pintar baca Quran, qori dan seterusnya, gitu kan. Maka niatan-niatan seperti itu sama saja merusak ibadah, sama saja menyekutukan Allah dalam masalah peribadatan. Dan ini makna dari Quran surat Al-Kahfi ayat 110 ini. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis yang marfu' dari Abu Hurairah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnas syuraka." Aku tidaklah butuh dengan sekutu yang lain. Aghnas syuraka anis syirk. Aku enggak butuh dengan sekutu-sekutu yang lain. Artinya Allah mengklaim, mendeklarasikan bahwasanya aku sendirian dengan kekuasaanku, enggak butuh sama yang lain, gitu kan. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal, amalnya niatnya untuk aku, tapi kok kemudian dia mendua dalam amal itu, menyekutukanku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu. Tak tinggalkan dia sama yang dia maksud, gitu. Jadi ketika kemudian kita melakukan sholat, niatnya awalnya udah bener untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada calon mertua atau mungkin mertua beneran, gitu kan, atau mungkin keluarga istri, gitu kan, lalu kemudian kita perbagus sholat kita, maka seketika itu Allah tinggalkan kita, nggak peduli lagi sama kita, gitu. Udah, silakan kamu, gitu.
Sama halnya kita pun jadi anak kan ikut orang tua, misal masih makan sama orang tua gitu. Yang namanya orang tua kan pengen dihormati toh. Kata-katanya pengen didengarkan gitu kan. Petuahnya pengen disimak. Kok tiba-tiba kita membangkang gitu kan? Kata orang tua apa? Pergi kamu dari rumah saya kan gitu. Nah, bagaimana halnya ketika Allah yang mengatakan seperti itu? Hah? Maka kita nggak mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di jalan kita bisa celaka gitu kan. Kalaupun kita celaka kita bisa binasa gitu kan. Maka harusnya kita kemudian berpikir beribu-ribu kali ketika kita kemudian mendua kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal beribadah. Apapun itu, infak, sedekah, nggak boleh kemudian kita berharap sanjungan orang. Panifidina azan ya Allah wa iyyakum lah. Itu kan urusan hati mas. Gak ada yang tahu toh. Ya memang gak ada yang tahu. Justru karena gak ada yang tahu ini kita kasih tahu kalau itu bahaya. Gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan pada hadis yang di bawah ini selanjutnya yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis marfu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, "Ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah kamu tak kasih tahu tentang sesuatu yang lebih aku takuti daripada ketemunya kamu sama Dajjal itu. Dajjal itu sosok yang menakutkan, yang bisa menipu orang. Ya, kalau kamu lihat orang bisa sulapan aja kamu udah takjub. Dajjal ini nggak cuma sulapan, bisa menghidupkan orang mati gitu, bisa bikin melek orang buta gitu kan. Orang sakit kusta bisa sembuh seketika gitu kan. Dia bisa melakukan hal-hal yang orang tuh nggak bisa nalar gitu. Makanya orang-orang yang kemudian mempercayai Allah itu bentuknya kayak manusia, dia akan menuhankan Dajjal itu. Itu menakutkan, sosok menakutkan. Ketika itu menakutkan, Nabi lebih takut sama yang ini nih gitu kan. Apa itu? Qalu, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Wong kau kabarkan Dajjal aja kami itu sudah senang, dalam artian kami mendapat ilmu baru. Lah kok ini ada yang lebih menakutkan? Ya kami pasti mau mendengarkan ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, yaitu apa? Yaqulur rajulu fayusolli gitu. Ya yaqumur rajulu fayusolli. Ada seorang laki-laki yang berdiri untuk sholat. Fayuzayyinu sholatahu, lalu sholatnya dicakep-cakepin, diindah-indahin, dikhusyuk-khusyuin. Lima yara min nadri rajulin, karena ada orang lain yang nonton gitu kan. Kok sholat sendiri cepat, Allah Akbar. Tapi begitu ada orang, Allah Akbar, Sami Allah. Hal-hal kayak gini nggak perlu gitu. Natural aja gitu. Sholat yang benar ya, ketika sendirian benar, ketika ada orang ya benar, udah selesai gitu. Nah, ketika kemudian kita melakukan itu, maka kata Nabi SAW itu lebih menakutkan daripada Dajjal. Karena apa? Karena orangnya nggak kerasa. Dajjal kelihatan bentuknya laki-laki besar, rambutnya nggak lurus, nggak keriting gitu kan. Kemudian matanya satu sakit gitu kan. Bisa melakukan, punya tangan dua, bisa melakukan ini dan itu, kelihatan mata. Tapi ketika ini nggak ada yang tahu gitu. Ketika misal Dajjal muncul di sini, mungkin salah satu di antara kita bisa mengatakan hati-hati itu Dajjal. Tapi begitu kita ngomongkan riya, siapa yang tahu itu di dalam hati kita gitu. Makanya bahaya gitu. Karena saking bahayanya maka disampaikan oleh Nabi SAW itu lebih menakutkan daripada Dajjal. Dan kita harus kemudian berhati-hati. Jangan pernah berbuat riya. Natural aja gitu. Ya. Panifidina azani Allah wa iyyakum. Tafsir kandungan bab ini yaitu tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya atau maknanya adalah bahwasannya ada orang-orang yang beramal sholih tapi dalam amal itu disisipi dengan syirik, yaitu kapan? Ketika dia berbuat riya. Kemudian yang kedua, suatu perkara yang sangat penting yaitu amal sholih tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal tersebut tercampuri niatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemudian kalau kita sudah berniat kepada Allah untuk sholat, ya sholat kepada Allah, jangan karena disuruh atasan, disuruh teman, sungkan sama teman, karena semacam-macam. Enggak, hilangkan itu semua, hapus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari syaitan yang terkutuk gitu kan. Ucapkan itu biar kemudian niatan kita kembali lurus gitu. Kalau masih riak, besok ulangi lagi. Kalau perlu tambahi lagi ibadahnya biar setannya capek gitu kan. Ya, selama kita lawan mereka akan kemudian menyerah. Nah, ketika amal ibadah itu kok disisipi dengan keriaan-keriaan seperti itu, Allah akan tinggalkan kita, Mas gitu. Allah nggak akan lagi peduli sama kita. Kemudian yang ketiga dijelaskan bahwa sebab tidak diterimanya amal yang tercampur dengan syirik adalah karena Allah sangat tidak butuh sama sekutu-sekutu yang lain. Ya. Jadi yang butuh ibadah itu kita kepada Allah, bukan Allah yang butuh. Karena kemudian kita mendua, ya Allah tambah nggak butuh gitu loh.
Jangankan kita ibadah kemudian menyekutukan kepada Allah, kita nggak ibadah aja Allah nggak apa-apa gitu loh. Allah tetap mulia di tempatnya sana, Allah tetap agung di tempatnya sana ketika kita kemudian tidak beribadah. Kok kemudian kita beribadah tapi sambil melukai, menyakiti Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat syirik, dengan berbuat riya, ya Allah tambah nggak butuh lagi gitu. Ya. Maka kita harus kemudian paham gitu. Ibaratnya gini, ada seorang wanita senang banget sama kamu gitu, tapi kamu nggak senang, tapi karena kasihan kamu nikahin gitu loh, ya. Maka kemudian wanita ini karena kamu nikahin kan dia senang, kemudian dia berkhianat sama pernikahan kamu gitu kan. Maka ya kamu ngomong sama dia, kamu nikah sama aku karena aku nikahin kamu karena kasihan gitu loh. Aku nggak butuh loh sama kamu gitu. Kok kamu malah kayak gitu, ya aku tambah nggak butuh gitu, ya kan? Malah kita singkirkan aja sekalian. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwasanya yang butuh sama Allah itu kita, bukan kemudian Allah butuh kita. Enggak gitu. Ya, Allah nggak akan jadi miskin kalau kita nggak sholat. Enggak. Justru kita yang akan makin susah, makin stres. Kemarin kan kita ngomongkan orang-orang stres itu kan, orang-orang gila masih muda, gila gitu kan. Itu kenapa? Karena dia tidak pernah menghadirkan rasa butuh kepada Tuhannya. Seolah-olah dia mampu. Begitu beban hidup itu besar, gak kuat otaknya, memorinya, RAM-nya gak kuat gitu lah, akhirnya stres gitu. Banyak orang-orang gila kayak gitu. Maka ketika Anda bisa menghadirkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat total, maka Allah akan hadir untuk kita. Ya, jangan dibalik, saya ibadah ini biar Allah makin agung, dah gitu. Ya. Saya udah berkali-kali membuktikan bagaimana kemudian ketika kita lihat saldo nggak ada duit sama sekali gitu kan, ya kita minta sama Yang Maha Kuasa dikasih gitu. Ya kan udah ada tagihannya Pak, ya iya. Tapi kan itu semua juga kalau kita punya iman kan ya kita tetap harus kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kayak Korun gitu loh. Korun itu miskin tapi begitu kaya disuruh infak atau sedekah, jawabannya utituhu min ilmi. Aku kayak gini tuh karena aku orang pinter gitu. Ini orang nggak bener. Ya. Semua yang kita punya hari ini apapun bentuknya, jaket kah, handphone kah, duit kah, motor kah, mobil kah, rumah kah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita mengklaim ini karena kepintaran kita, ini karena kehebatan kita, tidak boleh. Semua karena Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, kuasanya, bahkan kalau dia Allah Subhanahu wa taala mau ngambil seketika bisa-bisa aja. Dan terlalu banyak contoh yang nyata dari mulai Korun yang jauh di sana sampai yang kemarin deket di Sulawesi kemarin itu gitu kan, tenggelamkan begitu gitu. Dan masih banyak lagi yang kena tsunami segala macam. Kalau Allah mau gampang gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang keempat, alasan lain adalah karena Allah adalah sekutu yang paling baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang paling mulia, paling agung, sehingga enggak pantas untuk kemudian kita sia-siakan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak gitu loh. Ibaratnya lagi kalau tadi si wanitanya yang butuh sama kita, kemudian kita mendapatkan seorang istri yang kemudian semuanya super, ya. Cantik iya, pinter iya, apalagi baik iya, rajin ibadah iya, kemudian subur iya, kaya iya, apalagi anaknya orang terhormat iya, semuanya iya gitu kan. Kok kemudian kamu sia-siakan gitu kan? Maka pertanyaannya kira-kira kita ini seperti orang apa gitu? Kita kan orang nggak bersyukur akhirnya gitu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian sudah mengatakan bahasanya aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, paling agung, paling mulia, memberi yang kamu minta gitu kan, mengampuni ketika kamu minta ampun gitu kan. Kok kemudian kita sia-siakan dalam penghambaan? Kamu ini hamba yang seperti apa kan begitu? Pertanyaannya itu jadi kayak gitu gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang kelima, Rasulullah SAW khawatir jika riya menimpa para sahabatnya. Ini menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW sangat mencintai kita, para sahabat Nabi SAW, umat-umatnya termasuk kita, sehingga Nabi SAW sangat khawatir jangan sampai ini menimpa kita. Karena kebanyakan kita kalau ketimpa ini nggak kerasa. Kamu jatuh dari motor, kerasa sakit. Kamu dikhianati orang, kerasa menyakitkan, walaupun di dalam hati gitu kan. Kamu kehilangan uang, kerasa mungkin kecewa gitu kan. Tapi kemudian ketika konteksnya adalah riya, nggak ada orang yang kerasa. Rata-rata rasanya malah keenakan gitu loh.
Sedangkan fakta enak itu sebenarnya nggak enak. Kayak orang makan narkoba itu loh. Katanya enak tapi sebenarnya itu menyiksa dirinya gitu. Maka Nabi SAW mengingatkan agar kemudian kita jangan sampai tertipu dengan rasa enak itu gitu. Ya mungkin semua kita mungkin pernah ngalami gitu kan. Tapi ya kita harus melawan, jangan kemudian membiarkan gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang keenam, Nabi menafsirkan syirik khafi dengan memberikan contoh seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Ketika dia mengetahui ada orang lain yang menyaksikannya, maka dia pun lalu membaguskan sholatnya. Biasanya sholatnya cuma baca kulhu gitu kan. Begitu kemudian ada orang lain, bacaannya jadi berubah, jadi yang panjang-panjang gitu. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu bab riya. Intinya kita harus memurnikan iman kita, memurnikan akidah kita dengan salah satunya menjauhi perbuatan riya. Jangan sampai kemudian kita menodai ibadah kita, keimanan kita, sehingga akhirnya rusak dan kita akhirnya menjadi orang yang kecewa, rugi. Kita berangkat ke akhirat berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, tapi sampai sana amalnya batal semua karena hajinya riya, umrohnya riya, kurbannya riya, sholatnya riya, puasanya riya, sodakohnya riya, semua diriyakan sehingga nggak ada nilai sama sekali yang dia dapatkan. Dan tentu itu sebuah kerugian yang teramat sangat menyakitkan, karena kalau udah di akhirat nggak ada lagi kemungkinan untuk kembali lagi ke dunia. Oleh karena itu mumpung masih kita diberi hidup, nggak tahu sampai kapan, maka mari kita perbaiki amal ibadah kita murnikan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mau dibisiki syaitan untuk mencampur dengan keriaan. Kita lawan sekuat tenaga dengan harapan kemudian kita mengerjakan segala sesuatu ikhlas lillahi taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.